Halo teman-teman, video kali ini akan menjelaskan tentang IT infrastruktur dan pengembangan teknologi. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa sih itu infrastruktur. Yang kedua, tahapannya apa saja yang mendasari adanya evolusi di dalam infrastruktur IT. Yang pertama, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu, infrastruktur IT ini sebenarnya adalah hardware, software, dan layanan. Nah, layanan yang dimaksud di sini adalah untuk konsultan, pendidikan, dan pelatihan yang nantinya akan bisa diterapkan di seluruh perusahaan atau di seluruh unit bisnis perusahaan. Jadi, dengan kata lain yang meliputi investasi untuk di infrastruktur IT adalah hardware, software, dengan layanannya. Lalu, kemudian IT infrastruktur ini juga dijadikan fondasi untuk pelayanan bagi customer, bekerja dengan vendor, dan mengatur bisnis internal di dalam perusahaan. Sebagai contoh, jika teman-teman di perusahaan teman-teman saat ini geluti, ini dia fokus untuk melayani konsumen. Tentunya saat melayani konsumen yang dalam arti di sini adalah bentuk dari Customer Relationship Management, jadi ada software atau layanan yang nantinya digunakan untuk mengatasi ketika konsumen tersebut mengeluh atas produk yang kalian tawarkan. Jadi semisal, kalau kalian melakukan keluhan kepada produk misal jenisnya adalah Aqua seperti itu, lalu ada suara konsumennya. Nah, ketika kita melakukan hubungan pertama kali atau menghubungi pihak Aqua dengan menggunakan yaitu suara konsumen, di sini tentunya kita akan menerima layanan bahwa pihak dari Aqua akan membantu penyelesaian dari keluhan kita. Nah, tentunya untuk menjawab hal tersebut, pihak Aqua juga mengandalkan suatu software untuk menangani layanan konsumen. Jadi misal pertama kali ketika menghubungi pihak suara konsumen, tidak langsung pihak customer service yang menjawab, melainkan dari pihak sistem dulu atau software yang dirancang untuk membantu layanan dengan konsumen. Setelah itu nanti baru ke nomor sekian atau extension nomor sekian, barulah kita bisa berbicara dengan pihak customer service-nya. Sama halnya dengan misal kalau kalian membeli pulsa, terus pulsa tersebut dibeli lewat toko online atau e-commerce, lalu sebenarnya transaksinya berhasil, tetapi ternyata pulsa tersebut atau paketan data tersebut tidak masuk. Nah, dengan kata lain, kita juga akan menghubungi pihak provider. Saat menghubungi pihak provider sendiri, di sini kita juga tidak bisa langsung menghubungi dengan pihak customer service melalui pihak dengan customer service. Jadi dengan kata lain, di sini kita harus menghubungi terlebih dahulu pihak provider, lalu provider akan memberi jawaban dengan semacam software yang diprogram untuk menghubungi bagian customer service, tekan sekian, nah segala macam. Nah, akhirnya barulah kita bisa menghubungi dengan pihak customer service. Jadi dengan kata lain, di sini IT infrastruktur itu bisa digunakan untuk membantu melayani konsumen. Oke, selanjutnya definisi infrastruktur IT. IT sendiri ini sebenarnya lebih kepada hardware dan software yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, hardware dan software ini ketika dibutuhkan oleh perusahaan tentunya digunakan untuk mengoperasikan suatu kegiatan di dalam perusahaan tersebut. Selain itu, IT pun juga terdiri dari layanan perusahaan. Nah, kalau tadi teman-teman ingat kembali di slide sebelumnya, saya menjelaskan bahwa IT itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama hardware, software, dengan layanan. Layanan tersebut bisa pendidikan, pelatihan, maupun konsultan. Jadi, dari definisi infrastruktur IT yang bagian kedua ini, yaitu layanan perusahaan,
tentunya yang sudah dianggarkan oleh pihak manajemen sesuai dengan kemampuan manusia atau SDM-nya yang ada di perusahaan tersebut atau kemampuan teknisnya. Sebagai berikut, misal dicontohkan gini, kalau misalnya perusahaan tersebut SDM-nya hanya bisa mampu untuk melayani pembuatan slide PowerPoint. Berarti dengan kata lain, di sini pihak manajemen juga hanya bisa menganggarkan untuk SDM yang bisa menggunakan PowerPoint itu dibayar berapa untuk teknis pengerjaan sebuah PowerPoint. Tetapi kalau misalnya manajemennya ini mau menganggarkan untuk pembuatan website, jadi karena layanan perusahaan tadi manusianya atau SDM-nya hanya bisa membuat PowerPoint, lalu kemudian diminta untuk membuat website, apa yang harus dilakukan oleh pihak manajemen? Apakah mau memberikan pelatihan bagi karyawan atau mau mengoutsource atau menyewa tenaga dari luar perusahaan tersebut? Selanjutnya, dari jenis-jenis layanan IT ini ada berbagai macam, teman-teman. Yang pertama yaitu adalah computing platform, di mana computing platform ini digunakan untuk melayani dengan menghubungkan pihak perusahaan, lalu customer dan supplier, tentunya dengan cara digital. Jadi di sini juga nanti bisa menggunakan laptop atau komputer atau HP. Nah, sebagai berikut contohnya, misal kalian mau menghubungi pihak karyawan yang posisinya tidak ada di dalam perusahaan atau karyawan tersebut sedang melakukan perjalanan dinas. Cara yang paling simpel adalah menghubungi karyawan tersebut menggunakan layanan bisa berupa software aplikasi WhatsApp, dan tentunya di sini berarti menggunakan yaitu mobile handle, atau dengan kata lain bisa handle karyawan yang ada di luar perusahaan tersebut dengan menggunakan device-nya adalah mobile atau smartphone. Selanjutnya, di dalam layanan IT juga melayani bagian telekomunikasi. Jadi, untuk data, suara, dan video yang di sini digunakan untuk menghubungi pihak karyawan, supplier maupun customer. Jadi, kalau tadi semisal, kalau kita tadi mau mengeluh kepada pihak provider atas pulsa yang kita beli tidak masuk ke dalam device kita atau nomor HP kita. Nah, di sini ada pesan suara yang digunakan untuk membantu melayani pihak customer, seperti itu. Terus kemudian ada data management service, atau dengan kata lain digunakan untuk penyimpanan data yang nantinya digunakan untuk analisis. Selanjutnya ada juga application software service. Di sini digunakan untuk sifatnya yaitu bisa berupa online software service yang biasanya ini berupa enterprise atau software enterprise. Nah, untuk apa? Yaitu digunakan seperti contohnya untuk menghubungi dengan pihak customer atau supply chains atau knowledge management system. Jadi, kalau teman-teman masih ingat, di beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang yang namanya supply chains management, atau dengan kata lain perusahaan perlu menghubungkan dengan pihak supplier. Nah, salah satu software yang bisa berguna untuk membantu menghubungkan dengan pihak supplier yaitu adalah SAP. SAP ini nantinya bisa menghubungi antara pihak supplier, lalu kemudian pihak perusahaan dan pihak customer service atau customer relationship management. Dengan kata lain di sini software SAP itu sama halnya dengan seperti value chain atau rantai nilai. Lalu kemudian di dalam jenis layanan yang selanjutnya adalah untuk di IT bisa membantu secara fisik, atau dengan kata lain sesuatu hal yang perlu diinstal di dalam computing, telekomunikasi ataupun manajemen.
Nah, selanjutnya di dalam IT juga memiliki layanan untuk manajemen service yang digunakan untuk mengkoordinasi dengan pihak unit bisnis untuk layanan IT, atau misalnya juga menghubungkan dengan pihak accounting untuk terkait dengan pos-pos di sini, yaitu pengeluaran untuk IT, atau bisa juga untuk di bagian accounting menghubungi dengan pihak untuk pembentukan proyek atau pengembangan suatu aplikasi IT itu butuh berapa atau biayanya. Nah, ini salah satu bentuk dari jenis layanan IT juga. Selain itu, jenis layanan IT yang selanjutnya adalah IT Standard Service, atau dengan kata lain, perusahaan dan unit bisnis ini memiliki kebijakan untuk mengatur kapan IT tersebut digunakan, bagaimana cara digunakan, dan oleh siapa yang menggunakannya. Selanjutnya, kalau untuk di bagian pendidikan, ini di sini layanannya berupa training kepada karyawan yang ingin menggunakan sistem tersebut. Nah, hal ini juga sebenarnya adalah bentuk dari investasi dalam bentuk IT. Jadi kalau misalnya karyawannya paham dengan IT tersebut atau sudah paham IT ini akan digunakannya bagaimana, maka hal ini bisa dijadikan investasi bagi pihak perusahaan atas knowledge yang dimiliki karyawan tersebut untuk memahami cara kerja dari IT tersebut atau teknologi informasi tersebut. Selanjutnya, jenis layanannya yang selanjutnya adalah IT Research dan Development Service. Jadi dengan kata lain, di sini perusahaan membutuhkan penelitian untuk memungkinkan adanya pengembangan dari proyek IT selanjutnya atau kedepannya, dan bagaimana mau diinvestasikannya. Apakah cukup di sini perusahaan membutuhkan hanya IT yang di perusahaan aja, atau IT-nya bisa digunakan untuk menghubungi pihak eksternal perusahaan seperti customer atau supplier, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk bagian yang kedua, yaitu di bagian ini setelah tadi teman-teman memahami tentang definisi IT, lalu layanan IT itu apa saja. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian dari evolusi infrastruktur IT. Jadi, evolusi infrastruktur IT tersebut ada 5 era atau 5 zaman. Di sini mulai dari mainframe, mini komputer, lalu PC, lalu ada client atau server network, terus kemudian ada enterprise computing, dan cloud serta mobile computing. Saya akan membahas satu persatu ya teman-teman. Jadi dimulai dari mainframe. Mainframe dan mini komputer ini merupakan era yang dimulai pada tahun 1959 sampai dengan saat ini. Untuk mainframe pertama kali dikenalkan oleh seri IBM 360. Lalu mainframe ini digunakan untuk sebagai komputer yang bisa melakukan time sharing atau pembagian waktu, multitasking, dan virtual memory di dalam IBM tersebut. Saat IBM ini muncul, IBM ini mendominasi pasar, dan dia sendiri juga IBM ini akan powerful jika dia terbentuk online karena bisa menghubungkan dengan berbagai macam mainframe pusat atau komputer yang lebih besar lagi kapasitasnya, penyimpanannya, dan biasanya mainframe ini digunakan oleh programmer atau operator sistem. Jadi, ketika nanti teman-teman bekerja, bentuk mainframe ini bisa dalam bentuk server. Jadi, dengan kata lain, ada satu komputer yang khusus bisa digunakan untuk menjadi server yang bisa digunakan sebagai dasar untuk komputer lainnya atau komputer kecil atau seperti PC itu digunakan untuk di dalam perusahaan tersebut. Jadi kalau diandaikan server ini sebagai rumah, sedangkan PC itu adalah pintu-pintu kecil yang nantinya akan membantu dioperasikan data-data yang ada di rumah tersebut, seperti itu.
Selanjutnya ada juga mini komputer. Di sini bentuknya lebih kepada DEC. DEC di sini yaitu adalah Digital Equipment Corporation dan timbul di tahun 1965. Mini komputer ini berbeda dengan IBM. Mengapa? Karena harganya lebih murah dan bisa digunakan dalam bentuk desentralisasi serta bisa di-custom sesuai dengan kebutuhan dari pihak departemen atau bisnis yang ada di dalam unit tersebut. Jadi, kalau mainframe sama mini komputer itu berbeda ya teman-teman. Oke, selanjutnya pada era tahun 1981 sampai dengan sekarang, di sini sudah mulai dengan eranya yaitu personal komputer. Pada saat awal pertama kali muncul, personal komputer atau PC itu menggunakan operating sistemnya bentuknya DOS, atau dengan kata lain hanya lebih kepada berdasarkan dari teks dan bahasa pemrograman. Selanjutnya, era saat ini muncul dengan yaitu operating sistemnya dalam bentuk Microsoft Windows yang seperti teman-teman saat ini kenali. Nah, untuk bentuk dari Windows operating system software di sini istilahnya kalau diterapkan di dalam PC yaitu namanya adalah Wintel PC. Dan ini biasanya menjadi standar untuk penggunaan komputer yang berbasis dengan softwarenya yaitu Microsoft Windows. Lalu kemudian seiring dengan berkembangnya zaman, kehadiran smartphone, PC ini ternyata ditolak. Nah, ditolak dalam hal ini kenapa? Karena setiap individual orang itu lebih nyaman menggunakan smartphone karena bisa dibawa kemana-mana dibandingkan dengan PC. Tetapi hal tersebut tidak berguna untuk bisnis teman-teman. Kalau di bisnis mengandalkan smartphone, otomatis kan terbatas layarnya, terus terbatas juga penyimpanannya, maka lebih nyaman menggunakan yaitu dalam bentuk PC atau personal komputer. Selanjutnya, di dalam produktivitasnya, alat software ini bisa digunakan untuk yaitu seperti mengetik Word atau Microsoft Word. Selanjutnya ada spreadsheet itu dalam bentuk Microsoft Excel. Selanjutnya ada electronic presentation berarti Microsoft PowerPoint, dan ada small data management program atau di sini lebih kepada pembentukan untuk database management yang dalam hal ini itu mengandalkan PC sebagai bentuk storage penyimpanan data yang ada di dalam perusahaan maupun bisa yang ada di rumah user tersebut. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi, kalau mainframe itu tadi saya contohkan, mainframe ini lebih kepada rumahnya yang menyimpan banyak data. Lalu kemudian ada PC-PC kecil yang ada di dalam perusahaan tersebut. Jadi dengan kata lain, mainframe ini bisa dijadikan server bagi pihak PC-PC yang ada di seluruh unit. Nah, tentunya server ini nanti juga akan dikoneksikan dengan seluruh PC agar bisa mengoperasikan atau menggunakan data yang ada di dalam mainframe ini. Sedangkan PC itu lebih kepada personal komputer atau komputer yang biasanya digunakan oleh masing-masing karyawan di dalam unit tersebut. Selanjutnya kita masuk ke era yang ketiga yaitu client dan server era, di mana era ini mulai timbul pada tahun 1983 hingga sekarang. Dan biasanya untuk client atau server ini bisa berupa desktop ataupun laptop, sehingga disebutlah namanya yaitu client. Nah, agar biar lebih powerful, di sini perlu dihubungkan dengan server. Kenapa? Karena biar bisa layanan dan kemampuan dari klien komputer atau PC atau device yang digunakan oleh usernya itu semakin lebih bagus lagi kualitasnya atau kemampuan layanannya. Lalu kemudian ada dua tipe
ada dua tipe dalam komputer processing yang dikaitkan dengan klien dan server. Yang pertama, klien ketika melakukan user point entry atau mengetik sesuatu, lalu dia akan dihubungkan oleh pihak server sehingga dia bisa memproses datanya dan menyimpan datanya serta menghubungkannya dengan pihak website atau jaringan. Selanjutnya ada istilah kedua, di mana yaitu adalah istilah dari server. Di sini dia merupakan aplikasi software yang bisa digunakan untuk menghubungkan dengan berbagai macam komputer. Lalu kemudian komputer ini nanti bisa saling bekerja sama atau mengandalkan jaringan server ini untuk memproses data-datanya. Jadi bedanya dua tipe ini bisa salah satu sisinya itu mulai dari segi user atau kita sebagai pengguna, yaitu klien, dan satunya lagi sebagai server. Selanjutnya, server ini juga bisa dalam bentuk mainframe. Nah, tadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa mainframe ini bisa bentuknya itu digunakan untuk server, tetapi tidak menutup kemungkinan karena dirasa server itu kalau menggunakan mainframe harganya mahal, maka bisa juga menggunakan server dengan menggunakan PC agar harganya lebih murah. Dan dengan kata lain, tentunya juga ada kelemahan dan kelebihannya. Kalau dengan mainframe penyimpanannya akan lebih banyak, sedangkan PC itu terbatas. Lalu ada istilah juga yang namanya two-tier client atau server architecture. Di sini biasanya digunakan oleh ukuran perusahaan yang lebih kecil, sedangkan multi-tier client untuk server architecture atau entire client atau server architecture di sini lebih kepada yaitu menggunakan berbagai macam level server yang untuk membantu dalam mengoperasikan di dalam perusahaan. Nah, sebagai contoh kita lanjutkan ya teman-teman. Jadi untuk di dalam multi-tier atau entire di sini ada beberapa level. Yang pertama ada istilahnya yaitu web server. Web server ini berarti kaitannya dengan klien mengetik suatu web, terus kemudian web ini nantinya akan memberi akses kepada pihak aplikasi server. Lalu kemudian aplikasi server software ini berarti tentunya ini dia merupakan aplikasi operasi yang ada posisinya di antara user dengan backend atau di belakang organisasi tersebut. Selanjutnya ada juga istilah yaitu di sini client atau server computing. Dengan kata lain, bisnis dapat mendistribusikan pekerjaannya dan harganya jauh lebih murah dibandingkan menggunakan yang namanya mainframe. Jadi kalau klien seperti ini teman-teman, yang bentuk yang kotak besar ini itu bentuknya adalah mainframe. Lalu ini kecil-kecil komputer kecil ini adalah PC atau personal komputer. Nah, biasanya PC ini nanti akan digunakan oleh pihak karyawan, lalu dia akan mengambil data dari mainframe tersebut. Tetapi jika perusahaan tersebut tidak mampu membeli mainframe-nya, dia memilih untuk PC dijadikan sebagai server yang digunakan untuk menyimpan data atau membantu mengoperasikan aplikasi yang bisa nanti digunakan oleh PC yang ada di setiap karyawan. Selanjutnya juga di sini ada yang namanya entire, di mana ketika klien mengkoneksikan dengan internet masuk ke dalam web server di sini berarti jaringan yang ada di web tersebut lalu masuk ke dalam aplikasi server dan dapatlah data dari pihak accounting atau HR. Sebagai contoh, misal kalian mau membuka Gmail. Nah, Gmail ini atau Google Mail itu cara pertamanya adalah kalian membuka yang namanya PC kalian atau laptop teman-teman, terus mengkoneksikan dengan internet, lalu kemudian mengetik Google Mail. Nanti muncullah yaitu
aplikasi dalam bentuk tampilan Gmail. Nah, sebelum masuk ke dalam tampilan aplikasi Gmail, di sini klien akan dihubungkan dengan perusahaan Google, sehingga perusahaan Google ini nanti menggunakan jaringan dalam bentuk web server agar si klien menerimanya dalam bentuk aplikasi server. Sehingga ketika kalian sudah bisa membuka Gmailnya, masuk ke bagian yang terakhir, kalian bisa membuka data-data yang ada di email teman-teman. Selanjutnya, kita masuk ke bagian yaitu era yang keempat. Era keempat di sini lebih kepada era di mana adanya enterprise computing era. Atau dengan kata lain, mulai tahun 95, beberapa perusahaan sudah menggunakan adanya TCP atau Internet Protocol yang digunakan sebagai bentuk standar keamanan untuk jaringan di dalam perusahaan mereka. Lalu IT infrastruktur ini itu lebih bentuknya bisa menggunakan komputer hardware atau PC yang lebih kecil agar bisa lebih mudah digunakan di dalam perusahaan atau di dalam organisasi. Atau bisa juga dia menghubungkan dengan pihak di luar organisasi. Selanjutnya, IT tersebut bisa juga berbagai macam tipe. Di sini ada hardware, ada PC, ada laptop, ada smartphone, lalu bisa infrastrukturnya itu menggunakan internet atau public network. Terus kemudian infrastruktur enterprise ini dia juga akan menghubungkan antara data yang ada di perusahaan terus menggunakan enterprise application. Sebagai berikut contohnya teman-teman. Jadi di sini ada salah satu divisi misal accounting. Lalu divisi yang kedua itu HR. Divisi yang ketiga di sini adalah dari pihak pemasaran. Nah, perusahaan ini memiliki salah satu aplikasi, misalnya kalau dia menggunakan SAP. SAP ini selain bisa digunakan untuk menghubungkan antara pihak supplier, customer, dia juga bisa digunakan untuk mengetahui berapakah pengeluaran data yang dilakukan atau uang yang dikeluarkan, pencatatannya seperti apa oleh pihak divisi accounting. Lalu bisa juga pihak penggajian di sini tahu yang direkrut karyawannya seperti ini, lalu kemudian gajinya harus seperti apa untuk karyawan, misal pendidikannya S1 atau SMA itu bagaimana. Lalu dari pihak pemasaran ternyata pemasaran produknya, distribusinya baru sampai di bagian gudang, belum sampai ke pihak konsumen. Ini gimana? Nah, dengan kata lain, enterprise server ini nanti akan menghubungkan dengan berbagai pihak divisi yang ada di organisasi, dan tentunya untuk melihat hal tersebut harus menggunakan jaringan internet. Selanjutnya kita masuk ke era yang saat ini, yaitu era kelima, juga diliputi dengan yang namanya cloud computing. Cloud computing ini lebih kepada penyimpanan data dalam bentuk cloud atau jaringan digital seperti layaknya kayak Google Drive, OneDrive, dan tentunya di sini karena dia bentuknya itu adalah cloud atau menggunakan jaringan internet, pastinya akan ada kelemahan dan kelebihannya. Nah, tentunya setelah ini kita akan membahas yaitu dengan hukum untuk IT, lalu kelemahan dan kelebihan dari cloud computing itu seperti apa. Jadi dimohon teman-teman untuk mengupdate terus informasi dari video selanjutnya yang menjelaskan tentang tadi ada peraturannya atau standar untuk IT, lalu cloud computing itu bagaimana, terus ada tantangan dalam penerapan IT itu seperti apa. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa.